Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu dalam materi BIO, Biologi itu Indah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang apapun, sehingga bisa beraktivitas lagi mengikuti pelajaran biologi. Pada kali ini, Ibu akan membahas KD 3.5, yaitu pewarisan sifat hukum Mendel. Nah, selanjutnya, mari kita ikuti materi yang akan Ibu kirimkan. Ibu akan merangkan dua materi. Yang pertama adalah monohibrid, pewarisan sifat dengan satu sifat beda, dan dihibrid dengan pewarisan dua sifat beda. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan KBM kita diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita ikuti selanjutnya. Baiklah, kita mulai aja materinya. Yang pertama adalah dengan hukum Mendel. Nah, ini judulnya adalah hukum Mendel. Nah, yang pertama kita ada pendahuluan. Namanya adalah Jos Johann Mendel. Nah, dia lahir pada akhir abad ke-19, melakukan persilangan kacang ercis atau namanya Pisum sativum. Nah, Mendel juga berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat sebagai landasan utama ilmu genetika. Mendel juga diakui sebagai bapak genetik. Nah, jadi kalau misalkan siapakah bapak Mendel itu? Nah, dia adalah bapak genetika atau ilmu yang mempelajari tentang gen dan pewarisan sifatnya. Jadi, hukum-hukum Mendel itu adalah hukum-hukum yang dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa sifat-sifat anak banyak yang diturunkan dari orang tuanya. Sifat-sifat di sini adalah sifat biologi, yaitu sifat-sifat genetik. Misalnya bentuk hidung, warna rambut, jenis rambut, dan lain-lain. Oke, yang pertama adalah hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Sebelum melakukan persilangan, ya, setiap individu menghasilkan gamet-gamet yang kandungan gennya separuh dari kandungan gen pada individu. Prinsip inilah yang kemudian dengan sebagai hukum segregasi atau hukum Mendel 1. Hukum segregasi pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan digregasi ke dalam masing-masing gamet yang berbentuk. Nah, kita lihat bahwa persilangan yang hanya menyangkut pola pewarisan satu macam sifat seperti yang dilakukan oleh Mendel itu disebut dengan persilangan monohibrid. Jadi kalau kalian apa itu hukum Mendel 1? Itu disebut juga dengan hukum pewarisan sifat monohibrid atau pewarisan sifat satu sifat beda, gitu ya, satu sifat beda. Persilangan monohibrid lainnya adalah contohnya adalah warna bunga, misalnya ungu dengan putih, warna kotiledon hijau dengan kuning, warna biji hijau kuning, bentuk polong rata dan berlekuk, permukaan biji halus keriput, dan letak bunga aksial dan terminal. Kita lihat contohnya di sini pada persilangan monohibrid. Contoh di sini adalah P-nya itu parentalnya, orang tuanya. Ini dari orang tuanya adalah ada ibu dan bapak gitu ya. Contohnya adalah tinggi dengan pendek. Nah, kenapa Kak? Karena monohibrid itu menghasilkan satu sifat beda, yaitu tinggi dan pendek. Tinggi disimbolkan dengan D besar, pendek dengan D kecil. Turunkan gametnya. Yang pertama, gametnya adalah D. Tinggi D, pendeknya D kecil. Lalu F1, filial satunya itu disambungkan D besar dengan D kecil, atau yang disebut dengan tinggi. Maka dia menyerbuk sendiri nantinya. P1 nya disilangkan dengan sesamanya, D besar D kecil disilangkan dengan D besar D kecil. Hasilnya adalah boleh pakai kotak catur ya. Ini boleh dengan F2 langsung. Karena monohibrid itu nanti akan menghasilkan 4 kotak ya. Gametnya itu kan ada 2, D besar D kecil.
ke samping D besar D kecil, dan ke bawah D besar kecil, lalu disilangkan. D besar disilangkan dengan D besar, hasilnya adalah D besar dengan D tinggi, hasilnya adalah tinggi, D besar D kecil. Terus ini yang kedua juga sama. Nah, hasilnya adalah tinggi berbanding tinggi dan rendah 3:1 gitu. Itu adalah persilangan monohibrid. Lalu yang selanjutnya adalah hukum Mendel 2 atau disebut juga dengan dihibrid ya gitu. Hukum Mendel 2 atau disebut juga dengan hukum asortasi atau dihibrid. Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan yang melibatkan pola pewarisan dua macam sifat genetika. Contoh di sini adalah persilangan galur murni kedelai berbiji kuning halus dengan galur murni berbiji hijau keriput. Hasilnya berupa tanaman kedelai generasi F1-nya berbiji kuning halus. Jika dibiarkan menyerbuk sendiri, diperoleh F2-nya masing-masing berbiji kuning halus, kuning keriput, hijau halus, dan hijau keriput dengan nisbahnya adalah atau perbandingannya adalah 9:3:1. Ini adalah diagram anak garfuhnya ya, ada kuning halus, kuning keriput, hijau halus, dan hijau keriput. Fenotipnya memiliki nisbahnya atau perbandingannya adalah 9:3:1 akibat dari sekresi gen G dan W yang tadi secara berindependen. Dikenal sebagai hukum pemilihan bebas ya, atau hukum Mendel 2. Kita lihat contohnya, contoh daripada hukum Mendel 2-nya. Baiklah, inilah contoh dari dihibrid atau dua sifat beda. Contohnya di sini adalah yang tadi diungkapkan, ada warna kuning dengan halus disimbolkan dengan G besar, W besar, W besar, disilangkan dikalikan dengan hijau keriput, G kecil, W kecil, W kecil. Nah, dari persilangan ini lalu muncul gamet. Gamet yang pertama adalah G besar, W besar. Gamet yang kedua adalah G kecil, W kecil. Nah, setelah itu turun adalah V1 atau filial 1. Dari filial 1 itu menghasilkan kuning halus dengan simbolnya adalah G besar, G kecil, W besar, W kecil. Nah, dari F1 untuk menghasilkan ke F2 itu menyerbuk sendiri ya, menyerbuk sendiri atau persilangan sesamanya gitu, antara kuning halus, G besar, G kecil, W besar, W kecil. Lalu muncullah dalam kotak catur seperti ini ya. Dari dihibrid akan menghasilkan gametnya ada 4 ya, gamet 4, G besar, W besar, G besar, W kecil, G kecil, W besar, dan G kecil, W kecil. Begitu. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan materi tentang pewarisan sifat hukum Mendel dan monohibrid dan dihibrid. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian bisa pahami materinya, dan kita bisa lanjutkan pada minggu depan ya. Jangan lupa kalian harus subscribe dan like video pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.